Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Mezbah Kehidupan. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih malam ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat, kemampuan, pengertian. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita mau belajar tentang rendah hati. Kita baca di 1 Petrus 5 ayat 5 sampai yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai ke-7. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kerendahan hati harus merupakan ciri sesama semua orang percaya. Jadi kerendahan hati harus merupakan ciri semua orang percaya. Kerendahan hati berarti kesadaran penuh bahwa kita tidak mampu berbuat segala sesuatu. Tanda-tanda orang yang rendah hati. Yang pertama, dihina tapi tidak terluka. Yang kedua, dipuji tapi tidak lupa diri. Yang ketiga, ditegur tapi tidak marah. Yang keempat, diangkat tapi tidak berubah setia. Kerendahan hati dimulai dari kerelaan. Contohnya teladan yang luar biasa yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-7 kita akan baca, kita akan lihat pribadi Yesus itu luar biasa. Kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, luar biasa ya. Tuhan Yesus itu suatu pribadi yang rendah hati. Dia adalah Allah yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya. Tapi rela menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita itu harus melepaskan. Kalau orang mau rendah hati, dia harus dimulai dengan kerelaan. Nah, relanya ini rela bagaimana? Yaitu rela melepaskan yang harus dilepaskan. Sadari bahwa apapun yang kita miliki itu adalah titipan. Anak kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, harta benda kita, bahkan napas kita, ini adalah titipan dari Tuhan. Yang harus suatu ketika, kalau memang harus dilepaskan, kita harus rela. Nah, kerendahan hati itu harus dimulai dengan kerelaan. Kalau orang nggak bisa memulai dengan kerelaan, egonya masih ada terus, keakuannya masih besar. Jadi harus dimulai dengan kerelaan. Seorang anak muda yang kaya, di Alkitab dikatakan bahwa dia bilang, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Tapi apa yang harus aku kerjakan, aku lakukan. Tuhan bilang, jual hartamu, ikut aku. Tapi karena dia lebih mencintai hartanya, dia tidak mengikuti Tuhan. Berbeda dengan Abraham. Ketika Abraham disuruh memberikan anaknya yang tunggal yaitu Ishak, Abraham dengan rela memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga ketika Abraham rela, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan Tuhan memelihara Abraham dari anak, cucu, sampai keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di lautan.
Pemeliharaan Tuhan luar biasa, berkatnya luar biasa. Karena Abraham rela memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itulah wujud dari kerendahan hati Pak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu ketika engkau mengasihi Tuhan Yesus, aplikasikan itu melalui hidupmu. Lepaskan apa yang harus kamu lepaskan. Mungkin saat ini ada dosa, engkau terikat dengan obat-obatan, engkau terikat dengan dosa-dosa yang sulit. Tapi kalau engkau mengasihi Yesus, lepaskan itu. Tuhan Yesus akan memelihara hidupmu. Kau tidak usah takut karena Tuhan yang mempunyai hidupmu. Tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Roh Kudus memberi kekuatan buat setiap kami. Dalam nama Yesus, amin.